Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Udah pada ngopi belum? Yang belum ngopi, ngopi dulu ya sob. Sambil makan kuaci, lebih enak lagi ditemani sang kekasih hati sambil nonton videonya channel Konco Movie. Wah, bahagia itu sederhana, ya gak sob? Untuk yang jomblo, mohon bersabar ya. Nah, oke sob, kali ini Mimin akan mereview film animasi yang sangat keren sekali yang berasal dari Malaysia. Dan judulnya adalah Mechamato. Oke sob, tanpa berlama-lama, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas, oi! Di awal film, dijelaskan jika robot berbahaya dari luar angkasa telah mendarat ke bumi. Salah satunya adalah robot Mechabot yang memiliki kekuatan mekanisasi. Ia bekerja sama dengan seorang anak yang bernama Amato untuk menangkap robot-robot jahat. Mereka bergabung menjadi satu dan disebut sebagai pahlawan lapis baja, Mechamato. Scene berganti pada malam hari di sebuah perkotaan. Tiba-tiba, dari gorong-gorong muncul banyak sekali robot kecil. Bos dari robot itu mengeluarkan sebuah kertas yang berisi desain kolam renang. Di pagi harinya, terlihat Amato yang sedang buru-buru karena sudah terlambat masuk sekolah. Ia mencari label namanya yang lupa ditaruhnya. Pada akhirnya, ia berhasil mengambil label namanya itu yang dicuri oleh seekor ayam. Sebelum berangkat, Amato memanggil Mechabot untuk ikut bersamanya. Namun Mechabot tak kunjung keluar. Setelah dicek, ternyata Mechabot masih tertidur. Amato pun membangunkan Mechabot dan langsung mengajaknya. Lalu Amato meminta Mechabot untuk memekanisasi sepedanya. Dengan sikapnya yang sedikit kesal karena diganggu tidurnya, Mechabot pun menuruti perintah Amato. Dan sepeda itu pun berubah menjadi motor balap yang sangat keren nih. Di tengah perjalanan, ia ditawari karipap oleh Nyonya Bi. Namun, karena Amato buru-buru, ia pun tak bisa mampir. Nyonya Bi lalu melempar karipapnya ke Amato, dan itu gratis untuknya. Amato juga bertemu dengan Tuan Gobi yang berterima kasih karena semalam Amato membantunya membereskan tokonya. Mechabot bergumam karena Tuan Gobi hanya mengucapkan terima kasih dan tidak membayarnya. Amato pun menasehatinya agar ia menolong dengan ikhlas. Karena terus protes, Amato memberikan karipapnya kepada Mechabot. Mechabot sangat menyukai rasa dari karipap itu. Namun, tiba-tiba mereka berhenti karena ada kemacetan di depannya. Mechabot pun segera mencarikan jalan tikus agar mereka bisa segera sampai. Bahkan Mechabot harus melewati sungai agar terhindar dari kemacetan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Pian yang menaiki kapal mewah. Pian ini terkenal sangat kaya raya nih sob. Bahkan ia menyewa 2 profesor untuk mengerjakan PR matematikanya. Widih, keren gak tuh? Tak lama berselang, Mechabot mendeteksi robot jahat di sekitar sana. Mereka pun segera mendatangi robot itu. Saat mereka sampai pada kemacetan, Mechabot memindai keberadaan robot itu. Robot itu ada di sekitar mereka, namun mereka masih belum melihat robot itu. Tak lama berselang, terjadi kecelakaan di sana. Pengemudi itu turun dan marah-marah karena ada kolam renang di tengah jalan yang membuatnya harus mengalami kecelakaan. Ia pun menendang sebuah trafikon. Namun ternyata itu merupakan sebuah robot yang berbentuk trafikon dan mereka tidak bisa bicara bahasa manusia. Robot itu menyerang si pengemudi. Amato yang menyuruh robot itu berhenti. Ia malah dilempar kunci pas oleh robot itu. Untung saja tidak terkena kepala Amato. Dengan kejadian itu, Amato sangat marah nih. Robot itu malah menyerang Amato dengan pelurunya. Dengan sigap, Amato memekanisasi sebuah tong sampah menjadi tameng.
Karena robot itu semakin menghancurkan kota, Amato mengambil sapu dan menyuruh Mechabot memekanisasinya. Amato menembak robot itu yang membuatnya terlempar jauh. Robot itu malah menjadi marah dan memanggil bala bantuan. Bala bantuan pun datang. Para Trafikon itu bergabung menjadi satu. Mereka pun menjadi robot yang sangat besar. Namun robot itu pincang sebelah nih. Wah, nggak jadi keren deh. Ternyata masih ada satu Trafikon yang masih berada di kolam renang dan belum bergabung. Trafikon yang ada di kolam renang itu ternyata bisa berbicara bahasa manusia. Robot itu menembakkan 3 Trafikon dan kemudian meledak. Karena terus diserang, kini Mechabot dan Amato pun bergabung menjadi si pahlawan lapis baja, Mechamato. Dengan itu, kekuatan mereka pun bertambah dan terjadilah pertarungan di sana. Mechamato memekanisasi kursi kantor dan mendesainnya seperti baling-baling helikopter sehingga ia pun bisa terbang. Dengan itu, kekuatan Mechamato semakin bertambah sehingga ia bisa mengalahkan robot Trafikon itu. Robot itu pun porak-poranda. Kemudian, untuk mengatasi kekacauan yang terjadi, Amato menyuruh robot Trafikon untuk membereskan semuanya, termasuk kolam renang yang mereka buat di tengah jalan. Trafikon yang bisa berbicara membagi-bagikan es pada pengendara mobil sebagai permintaan maafnya atas kekacauan yang mereka buat. Namun berbeda dengan bos Trafikon yang selalu marah-marah sendiri. Lalu, Amato tiba-tiba tersadar jika dirinya sudah terlambat masuk sekolah. Sampai di sekolah, Mechabot tidak diperbolehkan masuk oleh Amato karena peraturan di sekolah jika mereka tidak diperbolehkan membawa gawai. Mechabot pun protes karena dirinya bukan gawai. Lalu muncullah Mr. Jamie. Ia menanyakan kenapa Amato terlambat. Amato beralasan bahwa ia tadi sedang menjadi Mechamato dan bertarung dengan robot-robot jahat. Mr. Jamie membandingkan wajahnya dengan wajah Mechamato. Ia menyebut bahwa wajahnya tak mirip. Jadi Mr. Jamie pun menghukum Amato untuk membersihkan seluruh lingkungan sekolah. Scene lalu berpindah pada Mr. Bank yang sedang membuka toko. Namun tiba-tiba ia terpeleset salju. Ternyata di depannya sudah ada robot yang berbentuk lemari es. Robot itu membekukan semua yang ada di depannya. Di rumah Amato memperlihatkan Mechabot yang sedang makan karipap panas. Meskipun kepanasan, karena kelezatannya, Mechabot terus memakan karipap itu meskipun mulutnya kepanasan. Lalu datanglah Pian. Pian disuruh sarapan oleh ayah Amato. Namun ia malah mengatakan jika tadi ia sudah makan di Paris. Wah, orang kaya mah bebas ya, makan aja di Paris nih. Pian lalu menuju garasi. Tiba-tiba ia berteriak. Mendengar teriakan itu, Amato bergegas ke garasi. Ternyata robot Trafikon yang ia simpan di garasi sedang ricuh. Mechabot menembakkan peluru ke atas agar membuat robot-robot itu menjadi tenang. Salah satu dari mereka pun menjelaskan masalahnya. Karena tak paham, Trafikon yang bisa berbahasa manusia pun menerjemahkannya. Ternyata, para robot itu sangat bosan karena pada dasarnya mereka diprogram untuk membuat sesuatu. Oleh karena itu, karena tak ada yang bisa mereka buat, mereka pun bosan dan tak bisa diam. Seketika, Amato memiliki ide untuk membuat mereka menjadi tenang. Amato mendesain sebuah pekerjaan. Dengan desain yang ala kadarnya itu, malah membuat si bos sangat mengagumi desain itu. Mereka pun segera mengerjakannya. Dengan pekerjaan itu, para robot itu pun pasti akan berhenti berkelahi. Pian tak menyangka ada yang bisa membaca rancangan desain dari Amato selain Pian sendiri. Lalu karena masalah sudah beres, mereka pun berangkat ke pantai. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sepeda mereka tergelincir dikarenakan jalannya yang menjadi beku. Mereka pun terjatuh tepat di hadapan Paman Gi. Mereka semakin kaget melihat Paman Gi dan seluruh kota menjadi beku. Tuan Beng menceritakan apa yang telah terjadi. Itu disebabkan oleh robot berbentuk kulkas yang membuat mereka menjadi beku.
Paman Beng menyuruh Amato untuk mencari robot itu sebelum membekukan banyak orang. Karena dengan sepeda itu, mereka tak bisa melewati jalanan yang licin. Amato pun mengambil barang-barang di toko Paman Beng. Ia mendesain sepedanya dan menyuruh Mechabot untuk memekanisasinya. Namun Paman Beng menyuruhnya untuk membayar. Amato yang tak membawa uang, tiba-tiba Pian membayarnya dengan uang segepok dan kembaliannya disuruh untuk disimpan saja. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Deep. Deep sedang menikmati jalan itu yang bisa dibuat untuk seluncur es. Deep yang tahu keberadaan robot itu pun menunjukkan kepada Amato. Ternyata itu adalah teman lama Mechabot dari penjara luar angkasa. Ia bernama Sejuku. Karena Amato menyuruh Sejuku berhenti, Sejuku pun marah dan menyerang Amato. Amato segera mengambil payung dan menyuruh Mechabot untuk memekanisasinya. Sejuku terkena serangan Amato sehingga ia terlempar jauh. Sejuku semakin kesal nih dan ia pun membekukan mereka semuanya. Sejuku pun segera pergi untuk membekukan seluruh kota. Itu karena Sejuku masih merasa kepanasan. Amato terheran dengan salju sebanyak itu, Sejuku masih saja kepanasan. Amato dan yang lainnya berusaha menghentikan Sejuku, namun apa daya, mereka tak bisa bergerak. Kemudian muncullah Deep yang berusaha membantu mereka. Namun karena esnya sangat keras, ia tak bisa mengeluarkan mereka. Deep seketika memiliki sebuah ide. Ia mengambil 2 buah mesin hair dryer yang dijadikan satu yang ia namakan sebagai penembak panas ganda. Kemudian Mara menelpon Amato. Ia memberitahukan jika Sejuku sedang membuat kericuhan dan berusaha membekukan seluruh kota. Amato meminta mesin hair dryer itu dan meminta Mechabot untuk memekanisasinya. Dan akhirnya mereka pun terbebas dari es yang membekukan diri mereka. Di tempat lain, Sejuku sedang menikmati saljunya. Lalu datanglah Amato yang meminta Sejuku menghentikan kericuhan itu. Sejuku pun sangat marah dan membekukan semua yang ada di sana. Kemudian, Mechabot dan Amato pun bergabung menjadi Mechamato. Ia meminjam alat seluncur Pian dan mesin milik Deep. Dengan alat itu, ia memekanisasinya sehingga ia bisa terbang. Pertempuran itu pun dimulai. Di sini, pertahanan Sejuku sangat kuat, sehingga Mechamato tak bisa menyerang Sejuku. Ia pun memiliki ide dengan mengelilingi Sejuku dan memanaskan sungai yang membeku itu. Karena pusing, Mechamato pun terlempar dari sana. Tak berselang lama, sungai beku yang ada di sekitar Sejuku pun hancur. Hal itu membuat Sejuku jatuh ke sungai yang airnya belum membeku. Dengan itu, Sejuku pun menjadi membeku. Pada akhirnya, Mechabot pun berhasil mengalahkan Sejuku. Kini, sungai yang beku itu malah menjadi wisata bagi warga di sana. Di malam harinya, Amato dan yang lainnya sudah sampai ke rumah Amato. Mereka mendatangi garasi tempat robot Traficon bekerja. Ternyata, robot-robot itu sudah selesai mengerjakan apa yang Amato perintahkan. Tombol kontrol pun diserahkan pada Amato. Robot Traficon yang bisa berbicara menanyakan kepada Amato sesungguhnya alat apakah itu yang dibuat oleh mereka. Amato pun menunjukkan kegunaan alat itu. Setelah ia memencet tombol kontrol, tiba-tiba saja seluruh pintu keluar dihalangi oleh listrik. Ternyata itu adalah penjara listrik untuk mencegah robot-robot itu kabur. Mereka pun menyesal karena telah membuat alat itu dan bahkan tidak tahu kegunaan alat yang mereka buat. Mara menyanjung pemikiran Amato itu dan itu bisa untuk mengurung Sejuku juga. Namun Amato ternyata sudah memiliki rencana lain untuk Sejuku. Ternyata Sejuku diletakkan di rumah Amato untuk menggantikan lemari es yang sudah rusak. Dan saat ayah Amato membukanya, tiba-tiba Sejuku membekukan ayah Amato dan film pun bersambung. Oke sob, ikuti channel Konco Movie untuk melihat episode-episode dari Mechamato yang lainnya. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa.